Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang dalam renungan Om Surgawi. Tema kita pada pagi hari ini, iman yang menyembuhkan. Terambil dari Markus pasal 1 ayat 41 yang berbunyi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Setiap kita pasti sudah pernah mengalami dan menghadapi sakit penyakit yang membuat seluruh tubuh kita lemah dan tak berdaya. Pastinya juga kita ingin sembuh dan terbebaskan dari sakit tersebut. Tentunya dengan berbagai cara kita lakukan, baik itu makan makanan sehat, minum air bersih, dan bahkan pergi berobat ke dokter supaya kita dapat tersembuhkan. Tetapi apakah semuanya itu jaminan yang membuat kita sembuh? Tentunya tidak, karena makanan, minuman, dan dokter hanyalah sarana bagi kita. Tetapi yang paling penting adalah iman kita di dalam Kristus. Percaya bahwa Ia akan menyembuhkan penyakit yang kita alami, sehingga kita menyerahkan seluruh kehidupan kita secara penuh. Demikian juga yang dialami oleh seorang yang sakit kusta di Markus pasal 1 ayat 41 ini, disembuhkan oleh Yesus oleh karena imannya, di mana ia datang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya dan memohon bantuan. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini hanyalah perkataan yang sangat sederhana, tetapi dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa ia akan ditahirkan oleh Yesus. Maka dari perkataan orang yang sakit kusta ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang kusta ini? Karena Yesus melihat kesungguhan di dalam hati orang yang sakit kusta ini dan benar-benar percaya bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Selain itu juga teladan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya baginya, supaya kita juga sebagai orang yang percaya dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus untuk memperhatikan mereka yang sedang sakit dan dalam masalah. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah, sehingga ia tersembuhkan dari sakit kustanya. Kenapa Yesus melakukan hal ini kepadanya? Supaya ia memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kita memperhatikan, ada yang aneh di sini. Ketika Yesus sudah mentahirkan orang kusta ini, Yesus menyuruhnya datang kepada imam dan menyerahkan persembahannya, dan juga supaya tidak memberitahukan kepada orang lain. Ternyata orang kusta yang sudah ditahirkan ini malah menceritakan kepada orang-orang, sehingga Yesus tidak dapat masuk ke kota karena orang banyak. Orang kusta yang sudah ditahirkan ini melakukan semuanya itu oleh karena berbahagia, bersukacita, berterima kasih, dan bersyukur, sehingga dia bersaksi bagi banyak orang tentang hal yang ia alami. Jadi Bapak Ibu, jika kita percaya dan yakin bahwa Yesus yang menolong, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi sakit dan masalah yang kita alami, pastinya akan dapat terselesaikan dengan damai sejahtera. Mungkin kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi belum terjawab. Jangan bersedih, karena mungkin kita berdoa supaya keinginan kita terjawab, bukan supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa di dalam Yesus engkau dapat menghadapi dan melewati segala sakit dan masalah yang engkau alami selama masih di dunia ini. Amin.